Bab 905. Mencapai kesepakatan. Arthur tidak menyangka reaksi Gita akan begitu besar, dan apa yang sebenarnya ia pikirkan, mengapa dia merasa bahwa ia mencarinya untuk menghentikannya. Atau mungkin, kata-kata yang ia katakan sebelumnya, yang secara tidak sengaja telah menyakitinya, membuatnya merasa sangat defensif terhadap dirinya sendiri, jadi entah apa yang ia katakan sekarang, Gita akan curiga padanya. Karena hal itu, Arthur hanya bisa tersenyum tipis untuk membuat dirinya terlihat tidak begitu buruk. Namun karena senyumannya itu, bekas luka di wajahnya berubah mengerikan, alis Gita sampai melonjak ke atas ketika melihatnya, sudut bibirnya pun gemetaran. Apa yang ingin kau lakukan? Melihat tatapan mata ketakutan yang sangat jelas di mata Gita itu, tadi tatapan itu masih tidak ada. Arthur tertegun sejenak teringat akan sesuatu, setelah itu ia pun mengulurkan tangannya untuk menyentuh bekas luka di wajahnya. Ini membuatmu takut. Lalu, ia pun menyimpan kembali senyumannya, sorot matanya tampak sangat sedih. Maaf. Sebelumnya, Arthur sudah tahu bahwa bekas luka di wajahnya itu sangat menakutkan, apalagi saat dia tersenyum, biasanya dia sadar diri dan berusaha untuk tidak menatap orang lain dengan wajahnya ini. Tak disangka hari ini ternyata dia benar-benar lupa. Tadi Gita terkejut karena tidak sengaja, namun melihat ekspresi kecewa dan matanya yang tertunduk itu, seketika hati Gita pun juga merasa tidak nyaman. Arthur sudah terluka seperti ini, bisa-bisanya Gita menampakkan perasaannya secara terang-terangan seperti ini, bukankah itu sangat menyakitkan? Aku bukannya terkejut karena melihatmu ya, jangan salah paham. Setelah berpikir sejenak, Gita menjelaskan, aku hanya takut kau akan mencegahku membawa Glenn untuk bertemu dengan Audrey, tidak ada maksud lainnya. Mendengar hal itu, Arthur mengangkat kepalanya lagi. Gita pun melihat bekas luka yang mengerikan di wajahnya itu lagi. Memang sungguh menakutkan, dulu luka itu. Terasa sakit saat melihatnya. Jangan khawatir, aku sependapat denganmu, aku juga sudah lama tidak bertemu dengan Tuan Muda Ye. Mendengar hal itu, Gita merasa sedikit mengerti apa yang ia maksud, ia pun bertanya dengan ragu, jangan-jangan kau ingin pergi bersama kami? Arthur mengangguk. Gita menghela nafas lega, seluruh perasaan was-was di sekujur tubuhnya pun langsung menghilang seketika. Katakan dari tadi dong, seharusnya kau langsung mengatakan bahwa kau ingin pergi bersama kami. Sambutan pembukaannya panjang sekali, kupikir kau ingin menghentikanku. Setelah itu, Gita meliriknya dengan sedikit kesal, dia benar-benar ketakutan setengah mati barusan. Arthur mengelus-elus hidungnya, dia merasa bahwa dirinya sudah sangat belak-belakan, ternyata dia masih terlalu basa-basi. Kalau begitu, jika lain kali ia memiliki sesuatu yang ingin ia katakan padanya, dia akan lebih belak-belakan. Saat sedang berpikir panjang, Gita mengambil kartu identitas Arthur di atas meja, kau ingin aku membelikan tiket pesawat untukmu? Iya, penerbangan yang sama dengan kalian. Aku akan menggandakan biaya tiket pesawatnya untukmu. Gita memegang kartu identitas itu, dan berpikir sejenak, baiklah, aku mengerti, aku akan membelikan tiketmu, jadi bagaimana aku mengembalikan kartu identitasmu ini? Sudah tinggal beberapa hari saja, ayo bertukar nomor ponsel, nanti kirimkan saja informasi penerbangan ke handphone saya, kembalikan saja kartu identitasku saat kita bertemu nanti. Gita mengangguk, baik, tidak masalah. Setelah maksud kedatangannya terpenuhi, Arthur pun bangkit dan bersiap untuk pergi. Gita melihat bayangan punggungnya itu, ia teringat akan ekspresi terkejut yang baru saja ia tunjukkan tadi saat melihat bekas luka di wajahnya. Dia ingin menghentikannya dan mengatakan sesuatu, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Sudahlah, dia sudah terluka seperti itu. Jika ia berkata sesuatu lagi, bukankah dia akan menjadi lebih sedih? Jadi pada akhirnya Gita tidak mengatakan apa-apa, Arthur pun meninggalkan kantornya dengan cepat. Setelah itu, Gita membelikannya tiket pesawat, lalu mengirimkan informasi penerbangannya pada Arthur. Dalam sekejap mata, waktu pun tiba.
Gita membeli penerbangan dini hari, karena dia harus pergi bekerja di siang hari, dan Glenn juga harus kembali ke rumah pamannya untuk makan, jadi kalau membeli penerbangan di pagi hari, mudah ketahuan. Jadi dia langsung membeli penerbangan dini hari. Setelah waktunya tiba, dia dan Glenn akan membawa ransel masing-masing, dan membawa tas koper mereka menuju ke bandara. Pada malam hari, bandara masih terang benderang, orang-orang masih berlalu lalang, baik Gita dan Glenn, mereka berdua terbungkus rapat, mereka mengenakan topi, kacamata hitam, syal, dan jaket. Untung ini adalah musim dingin, jadi mereka tetap merasa hangat saat dibungkus seperti ini. Kalau musim panas, mereka pasti akan mati kepanasan. Glenn. Gita mengulurkan jarinya dan menyodok bahu pria kecil itu. Cepat lihat keadaan sekeliling, apakah asisten dedimu sudah datang? Glenn. Bibi Gita, kau membungkusku terlalu erat, aku sulit bergerak. Gita. Omong kosong macam apa yang kau katakan? Aku hanya takut kau masuk angin, oleh karena itu aku memakaikanmu lebih banyak pakaian, tahu. Apa kau tahu betapa dinginnya tempat tinggal momimu ini? Jika kau tidak memakai lebih banyak, kau akan mati kedinginan ketika kau keluar dari pesawat. Tapi, jelas-jelas kita bisa memasukkan pakaian ini ke dalam koper dan mengeluarkannya ketika kita turun dari pesawat. Mengapa kita harus memakainya sekarang? Bibi Gita ini benar-benar konyol, kau sendiri yang ingin memakainya. Kenapa menyeret Glenn untuk ikut juga? Apa kau takut untuk merasa malu sendirian? Gita, kalau kau menghinaku lagi, percaya atau tidak, aku akan meninggalkanmu sekarang di sini. Tinggalkan saja, nanti aku akan mencari asisten Dedi sendiri dan meminta Paman Arthur membawaku ke pesawat. Baik, kalau begitu kau pergi saja sana, tiketmu juga ada padaku. Kau minta Paman Arthurmu itu untuk membawamu, nanti aku akan memilihkan tempat yang jauh untukmu. Bibi Gita jahat, aku ingin memberi ahu Paman. Begitu mengungkit Andri, wajah Gita pun segera berubah. Sambil tersenyum manis ia berkata, jangan dong, Bibi Gita salah bicara barusan, Bibi Gita pasti akan membawamu terus di dekatku, tidak akan pernah membiarkanmu pergi selangkah pun dariku. Anak pintar, kita ini sedang bepergian secara diam-diam, jangan memberitahu orang lain, kita berpakaian seperti ini juga agar tidak dikenali oleh orang lain. Glenn malas berbicara. Sosok besar dan kecil yang berpakaian seperti hantu itu pun berkeliaran di sekitar bandara, sangatlah menarik perhatian orang lain. Kalau ada mata-mata paman di dalam bandara ini, mereka pasti akan langsung ketahuan. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba mata Glenn bersinar terang. Aku melihat Paman Arthur. Mendengar perkataan itu, Gita pun melihat sekelilingnya dengan cepat. Di mana? Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Glenn menatap Bibi Gita, lalu mengingatkannya dengan ramah. Bibi Gita, kau dapat melihat Paman Arthur jika kau melepas topimu. Gita mengenakan topinya dengan sangat rendah. Saat ia melihat sekelilingnya, ia tidak melihat ke tempat yang tinggi, hanya tempat yang rendah saja. Mendengar perkataan Glenn itu, Gita pun menyadari bahwa dia terlalu gugup, oleh karena itu ia langsung melepas topinya, ia pun melihat Arthur yang sedang berjalan ke arah sini dari tempat yang tak jauh. Melihat Gita yang seperti itu, Glenn tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Ia menyocokkan Bibi Gita yang bodoh ini dengan pamannya, apakah tidak terlalu merugikan untuk paman? Bagaimana kalau bayi yang ia lahirkan kelak juga bodoh seperti Bibi Gita? Menjijikan sekali. Glenn mengerutkan hidungnya. Langkah Arthur sangat besar, dengan cepat ia pun sampai ke hadapan mereka berdua. Saat melihat mereka berdua membungkus diri mereka seperti bakcang, ia pun bertanya, sedingin itukah? Karena pertanyaannya, Gita merasa sedikit malu, dia hanya bisa memasang wajah tak tahu malu dan berkata, dingin, apa kau tidak kedinginan? Bersambung.